Cuitan terakhir Rudy Valinka sebelum dilantik jadi staf sus. Enak jadi Prabowo, mantau Jokowi dan PDIP berantem. Main rekrut aja nggak background checking dulu, meskipun nggak main Twitter, tapi kan pasti ada dong timnya yang ngasih tahu. Oh, si dia punya latar belakang ini dulu nih. Katanya menterinya nggak tahu kalau dia buzzer. Suuzonnya gue nih, nggak mungkin menterinya nggak tahu. Tahu tapi pura-pura nggak tahu karena itu adalah orang titipan. Husnuzonnya gue, dia emang beneran nggak tahu. Tapi ini lebih buruk kalau dia nggak tahu, karena kalau informasi yang sejelas seterang benderang itu aja dia nggak tahu, gimana dia mau membasmi Judol dan kawan-kawan? Artinya kementerian ini suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan membahas lagi soal staf sus Komdigi yang akhirnya banyak menuai komentar daripada netizen ya. Karena sepertinya Ibu Mutia ini pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu gitu loh. Kalau memang tidak tahu ya sekarang netizen ngasih tahu bahwasanya yang barusan Anda lantik itu mantan buzzer gitu ya. Yang dimana tempo lampau juga pernah menyerang Pak Prabowo gitu loh. Nah sementara beberapa hari yang lalu Pak Prabowo panggil Menkomdigi bahas transformasi digital dan e-government. Langsung bicara berhadapan ya, seperti yang kita lihat di fotonya. Nah, program-program Komdigi diantaranya terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government. Sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi, kata Mutia saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, lucunya setelah pertemuan itu, kenapa malah justru Ibu Mutia kok melantik buzzer untuk menjadi bawahannya gitu, staf susnya gitu ya. Apakah ini tidak membuat Pak Prabowo kecewa? Atau Pak Prabowo biasa aja seperti Fufafa? Tapi kan kocak sekali gitu loh. Sementara netizen ini yang sangat teliti kan terus-terusan berkomentar gitu loh. Dan ini menjadi bahan candaan juga di netizen gitu. Seperti di akun X rame banget tuh ya yang membicarakan soal staf sus yang dilantik oleh Bu Mutia ini. Mbok ya yang lebih teliti lagi gitu loh Bu. Soalnya ini menteri-menterinya Pak Prabowo ini banyak yang blunder, yang membuat Pak Prabowo sendiri bingung gitu loh. Seperti Gus Miftah, Raffi Ahmad yang kemarin, belum yang pertama-pertama itu. Aduh, malah justru membuat beban untuk pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Nah coba sekarang kita lihat dulu di akun X ya. Ini tweetan dari Bang Nalar. Selamat pagi, menyapa teman-teman di dunia maya kecuali staf sus Menteri Bidang Start Komdigi Prabowo. Bagaimana kalau kita ramaikan postingan-postingan yang mulia staf sus tersebut sebelum jadi pejabat? Gas, tunggu 50 retweet dulu. Dan di sini banyak ya sudah di post ataupun disebarluaskan gitu ya jejak digital yang kemarin dilantik sebagai staf sus Komdigi ya. Dan banyak banget kalian bisa lihat. Coba kita langsung masuk ke komentarnya para netizen saja. Ini teman-teman akun X ini banyak ini yang akhirnya fokus ke sini gitu loh. Gasken, gas bang, temannya Fuafa ini mirip-mirip Sengkuni Pak staf sus ini. Ramein aja bro dunia per DJ-an biar Opa Wowo tahu dan jadi mawas diri. Nggak malu ya bang, dulu menghina sekarang menerima jabatan dari yang dihinanya. Lek koyonge ini ki sopo sing kemelinti WKWKWK. Case ini sama dengan Fufu Fafa. Kita lihat endingnya apakah akan sama atau beda Bang Nalar. Sepil terus ya, gue mau beli gorengan dulu mumpung gerimis-gerimis gini enak. Gak usah heran meskipun sudah dihina Fufu Fafa saja nggak masalah kok. Apalagi dihina Rudy Valinka lebih nggak apa-apa lagi. Ya memang kita kalau melihat dari situnya sih iya, tapi kan ini beda kasta guys. Fufafa kan sebagai wakil presiden dan ini staf sus ya, bisa aja lah di tapi kita lihat saja nanti. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat ke videonya. Cuitan terakhir Rudy Valinka sebelum dilantik jadi staf sus. Enak jadi Prabowo, mantau Jokowi dan PDIP berantem. Rudy Susanto yang disebut-sebut Rudy Valinka kini sedang menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran Rudy Valinka sosok pegiat media sosial pemilik akun X @Kurawa yang kerap lontarkan kritikan miring terhadap Prabowo Subianto dilantik jadi staf sus Kemkomdigi. Menkomdigi Mutia Hafid melantik Rudy Valinka mengisi jabatan staf sus bidang strategis komunikasi Komdigi RI. Sebelum dilantik menjadi staf sus, Rudy Valinka masih sempat memosting cuitan yang menyinggung Prabowo Subianto. Awalnya Rudy Valinka mencuitkan terkait perseteruan Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kata Rudy, perseteruan PDIP dengan Jokowi yang dia sebut bekas satu keluar memang cukup merepotkan. Curhat geng banteng.
Kenapa sih cuma PDIP yang diserang? Curhat geng Jokower. Kenapa sih cuma Jokowi yang diserang? Katanya. Dikutip kilat.com Selasa 14 Januari 2025. Enaknya jadi Presiden Prabowo. Beliau kayak drone aja cukup memantau. Ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Rudy Valinka dilantik menjadi staf sus oleh Mutia Hafid pada Senin 13 Januari 2025. Rudy dilantik bersama Raline Shah dan Aida Rezalina. Bagaimana menurut Konco Kilat? Masa iya sih Bu, nggak background checking dulu? Sekelas RI 1 loh. Ini dia dibayar pakai duit rakyat nanti dan main rekrut aja nggak background checking dulu meskipun nggak main Twitter, tapi kan pasti ada dong timnya yang ngasih tahu. Oh, si dia punya latar belakang ini dulu nih. Direkrut karena punya keahlian di bidang strategi komunikasi. Strategi yang gimana? Yang bikin ricuh di media sosial. Strategi komunikasi kayak gini nih, gua kutip dari akun Twitternya Arsip aja. Kayak begini nih, strategi komunikasi yang menurut ibu bagus. Buset dah. Jadi duit yang ada di pemerintahan lebih baik buat menggaji orang kayak gini daripada buat ngasih tunjangan ke dosen. Wadaw. Dari sekian banyak menteri yang gua nggak bisa berharap sama sekali, Mutia Hafid itu adalah salah satu menteri yang gua berharap sama dia. Kenapa? Because she was a top-notch journalist. Makanya oke banget jadi Komdiki. She knows how media works. She knows how to verify anything, to investigate cases. But how the she doesn't know bahwa calon karyawannya adalah buzzer? It doesn't make any fucking sense. Oke, buat lo yang nggak tahu, dia abis ngelantik 21 pejabat baru, nambah lagi jumlah pejabat, anjir. Dan dari 21 ada 3 staff sus, the big 3. Oke, yang mungkin lo tahu ada Raline Shah di situ, ada Aida Azhar di situ, dan satu lagi ada Rudy Sutanto. Mungkin lo nggak tahu siapa Rudy Sutanto, tapi Rudy Valinka mungkin lo tahu kalau lo main Twitter. Rudy Valinka alias Kurawa alias buzzer Jokowi di Twitter yang sekarang X. Opini-opininya wadadadadadadaw, sering bermasalah dengan media-media, sering nuduh-nuduh media yang enggak, ngaco lah pokoknya. Katanya menterinya nggak tahu kalau dia buzzer. Suuzonnya gue nih, nggak mungkin menterinya nggak tahu. Tahu tapi pura-pura nggak tahu karena itu adalah orang titipan. Husnuzonnya gue, dia emang beneran nggak tahu. Tapi ini lebih buruk kalau dia nggak tahu, karena kalau informasi yang sejelas seterang benderang itu aja dia nggak tahu, gimana dia mau membasmi Judol dan kawan-kawan? Artinya kementerian ini suram banget. Tapi yang lucu adalah gue tuh nggak pernah kebayang buzzer tuh jenjang karirnya jadi pejabat Komdigi. Ya ampun, lucu banget, ya Allah. Ini perhatian ya untuk Ibu Mutia ya. Anda maju kena, mundur juga kena nih. Kalau ngomong tahu, kenapa kok harus dilantik? Kalau bilang nggak tahu, lah kan ini pekerjaan Anda. Bagaimana Anda mau menangani judul dan lain sebagainya yang jelas-jelas itu sembunyi-sembunyi. Ini kan terang-terangan, Ibu. Ayo Bu, pertanggungjawabkan Bu. Masa iya sih Pak Prabowo mau sama orang yang dulunya menghina-hina beliau gitu loh. Apa nggak ada orang yang lain yang lebih kompeten lagi gitu loh, yang punya basic yang lebih hebat lagi? Masa iya sih nggak ada? Kan nggak mungkin. Atau jangan-jangan ini titipan Bu? Ayo Bu, jelaskan Bu, jelaskan. Influencer atau key opinion leader gitu ya di sosial media yang sudah speak up juga, dan beberapa teman saya juga ada yang jadi KOL spesialis. Dia mengatakan itu satu video saja itu ada yang 15 sampai 20 juta untuk sekedar menaikkan hashtag kondisi politik Indonesia sedang baik-baik saja. Ya, dan itu mengkhianatin kepentingan negara. Dan itu mengkhianati kepentingan negara. TNI pakai buzzer. Buat apa? Buat apa? Ya gak apa-apa juga sih pakai buzzer, asal buzzer itu digunakan untuk tujuan yang benar, bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan buat pencitraan kelompok tertentu atau individu tertentu, apalagi buat menfitnah. Udah ditembak, difitnah, pakai buzzer lagi. Jadi digunakan untuk misalnya buat mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, tolak pungli, stop judi online. Jadi yang menggaungkan jangan berjudi, jangan berjudi, jangan berjudi itu harusnya buzzer, bukan presiden. Bicara soal Rudy Valinka yang dikenal juga di media sosial dengan akun Twitter @kurawa. Nah, dia ini adalah sosok yang sering terlibat dalam aktivitas buzzer untuk mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi ya. Nah, dua
mantan Buzzer Jokowi yang lain juga mengkonfirmasi nih bahwa Rudi Sutanto adalah orang yang sama dengan Rudy Valinka. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan kredibilitas penunjukan Rudy sebagai staf khusus menteri. Nah, kalau kita lihat di media sosial ya, kritikan terhadap pelantikan ini bukan hanya datang dari kalangan dunia politik, tapi juga dari masyarakat umum. Banyak yang merasa bahwa penunjukan Rudy ini mencerminkan kurangnya transparansi dalam proses seleksi lah pejabat-pejabat publik itu selama ini. Nah, bahkan beberapa elemen masyarakat berpendapat bahwa latar belakang Rudy yang sebagai buzzer dapat merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jadi seperti mendowngrade lah gitu ya kualitas dari para pejabat negara saat ini. Nah, jadi banyak masyarakat ya, warga yang merasa bahwa pemerintah memang seharusnya lebih terbuka dan lebih transparan lah tentang kriteria dan proses pemilihan pejabat publik. Nah, jika seorang buzzer bisa menduduki posisi strategis, apa jaminan bahwa keputusan yang diambil akan berpihak pada kepentingan rakyat? Begitu yang disampaikan oleh banyak sekali aktivis sosial. Lalu beberapa kalangan juga menilai bahwa pelantikan Rudy ini menunjukkan penurunan kualitas pejabat saat ini. Jadi sekarang ini kita butuh pemimpin yang memiliki integritas dan pengalaman nyata gitu. Bukan hanya kemampuan untuk berkomunikasi di media sosial. Itu yang sering atau banyak dikatakan oleh banyak pengamat politik di media sosial ya. Nah, belum lagi kalau kita melihat pada dampak pada citra pemerintah gitu. Penunjukan ini juga dikhawatirkan akan menambah stigma negatif terhadap pemerintahan terhadap pemerintahan Pak Prabowo saat inilah gitu. Dan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah yang sedang berusaha untuk membangun citra positif. Jadi kalau kita lihat ya, pelantikan Rudy Sutanto sebagai staf khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi ini oleh Mutia Hafiz ini sangat memicu kontroversi lah di kalangan masyarakat. Ketidakpastian mengenai latar belakang Rudy ini yang sebagai buzzer dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi pejabat publik akan menjadi sorotan utama, dan masyarakat berharap agar pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam memilih pejabat untuk memastikan kualitas dan integritas yang nantinya tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini. Jadi Mbak Mutia, kalau katanya kemarin saya nggak tahu kalau dia ini Rudy Valinka, nah sekarang kan udah tahu nih. Terus gimana reaksinya? Yang kayak gini nih yang bikin gemes rakyat. Dan apa yang kayak gini yang nggak membuat Pak Prabowo makin pusing gitu. Gua kok jadi gimana ya, Pak Prabowo dikelilingin sama orang-orang. Aduh, ya sudahlah ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga. Sekian dari gua, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.